Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri Ailatus Sakinah NIM 4119077 dan Ade Adinda Salsabila Effendi NIM 4119149, ada Afrizul Maulana NIM 4119126, ada Ahmad Faizal Ardani NIM 4119214. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosiologi ekonomi dan ruang lingkupnya. Saya sendiri akan menerangkan tentang pengertian sosiologi ekonomi. Sosiologi secara bahasa berarti teman dan cerita yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sosio dan logos. Sedangkan secara terminologi, sosiologi ekonomi dapat diartikan sebagai studi yang berfokus pada interaksi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui ekonomi atau berekonomi. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Adinda Salsabila Effendi. Ruang lingkup dalam sosiologi ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu melalui interaksi ekonomi. Jika diambil intinya, ruang lingkup dalam sosiologi ekonomi, karena interaksi dan perilaku sosial itu sendiri merupakan objek kajian dalam sosiologi, maka sosiologi ekonomi adalah bidang yang mengkaji dalam interaksi kelompok terhadap anggotanya dalam ekonomi. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan karakteristik antara ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi. Yang pertama adalah konsep aktor. Dalam kajian ekonomi cenderung membahas perilaku secara individu, sedangkan dalam sosiologi cenderung membahas interaksi antar individu-individu tersebut. Yang kedua adalah konsep tindakan aktor ekonomi. Dalam ekonomi, tindakan pelaku ekonomi cenderung lebih rasional dan stabil, sedangkan dalam sosiologi memiliki berbagai tindakan yang spekulatif dan rasional. Yang ketiga adalah hambatan pada tindakan ekonomi. Dalam kajian ekonomi, hambatan utamanya adalah kelangkaan, akan tetapi dalam sosiologi lebih pada ikatan atau status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan, selanjutnya yang keempat adalah hubungan ekonomi dengan masyarakat. Dalam ekonomi itu cenderung menggunakan asumsi-asumsi yang stabil dan biasanya terfokus pada interaksi jual beli yang biasa, sah-sah, jual beli sah itu. Seperti misalkan teori yang menyatakan bahwa semakin murah suatu harga maka permintaan semakin banyak. Akan tetapi dalam sosiologi ekonomi itu berbeda. Ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa menyebabkan pembeli itu tidak membeli produk yang seharusnya lebih murah. Contoh kasusnya misalkan ada dua orang yang sedang berjualan, misal Mas Budi dan Mas Budi dan Mbak Ani. Mas Budi menjual produk A dengan harga yang murah, dan Mbak Ani menjual produk A juga dengan harga yang lebih murah lagi daripada Mas Budi. Akan tetapi saya sebagai konsumen atau pelanggan malah cenderung membeli produk milik Mas Budi, walaupun secara teori harganya lebih mahal daripada milik Mbak Ani. Di sini malah saya membeli punyanya Mas Budi. Di sini disebabkan karena ada faktor-faktor lain di luar dari harga ataupun barang ataupun ketersediaan kelangkaan, melainkan dari diri saya sendiri, yaitu karena hubungan ataupun interaksi yang telah terjadi dengan saya dan Mas Budi. Saya cenderung akrab dan berteman, ya otomatis saya nggak enak kalau beli dari yang lain. Selanjutnya adalah tujuan analisis. Keduanya memiliki sistematika yang sama, tetapi di sini para ekonom cenderung lebih kritis pada teori-teori yang dijelaskan secara deskriptif, teori-teori dijelaskan secara menyeluruh.
ekonomi cenderung lebih dinamis seperti yang saya sebutkan tadi. Produk dibeli bukan hanya soal murah saja, tapi ada faktor-faktor lain di belakang semua itu, seperti hubungan ataupun relasi yang menyebabkan ya enak membeli yang lain. Selanjutnya adalah penerapan metode. Di sini para ekonom cenderung mengambil data dari yang berkaitan dengan transaksi ekonomi itu sendiri. Semisal dari bursa efek ataupun data statistik yang diambil dari lembaga terkait. Karena harga suatu produk beras di Indonesia itu sudah ada di BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, bisa dilihat sendiri. Tetapi dalam ilmu sosiologi ekonomi itu lebih dinamis, ada faktor-faktor lain seperti yang saya jelaskan di atas, sehingga fokusnya bukan soal asumsi-asumsi yang stabil ekonominya saja, akan tetapi diimbuhkan dengan adanya asumsi-asumsi lain yang terjadi di masyarakat, seperti hubungan, relasi, persahabatan, ataupun hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah mengenai sejarah sosiologi. Secara singkat, sejarah dari teori sosiologi pada awalnya itu diperkenalkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19 yang berlatar belakang ilmu pengetahuan alam. Namun lambat laun ilmu sosiologi ini berkembang lagi menjadi ilmu sosiologi sejarah, yang mana pada abad ke-19 ke-20 itu ada tiga tokoh yang sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi, yaitu ada Karl Marx, Durkheim, dan Max Weber. Ketiganya ini berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi yang menciptakan berbagai teori-teori yang sangat penting untuk pembangunan ilmu sosiologi. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Afrizil Maulana, NIM 4119126, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, dan di sini saya akan membahas mengenai teori-teori dari sosiologi. Nah, teori-teori dari sosiologi itu kan ada 4, yaitu dari struktural fungsional, struktural konflik, teori interaksionisme simbolik, dan teori pertukaran. Nah, apa sih struktural fungsional itu? Nah, struktural fungsional itu merupakan studi-studi tentang interaksi individual yang digiring ke arah kecenderungan apa yang terjadi di dalam sistem-sistem sosial yang berlaku dan bagaimana mereka bekerja. Nah, struktur fungsional ini merupakan penemuan pada paruh pertama abad ke-20 dan yang ditemukan oleh Talcott Pearson. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu mengenai struktural konflik. Struktural konflik itu apa? Struktural konflik itu merupakan seperangkat pernyataan yang secara sistematis berhubungan, atau sering dikatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep. Kemudian definisi dan proporsi yang saling berkaitan, yang menghadirkan suatu tujuan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi, seperti itu. Nah, kemudian untuk teori yang ketiga yaitu teori interaksionisme simbolik. Nah, seperti namanya, teori ini memahami tentang realitas sebagai sistem interaksi yang diperlukan atau yang dipenuhi dengan simbol-simbol, seperti itu. Nah, tapi kenyataannya merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol, seperti itu.
Nah, jadi contohnya saja seorang tunarungu maupun tunawicara itu menggunakan interaksi sosial dengan menggunakan gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh itu termasuk simbol-simbol dari interaksi tersebut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengenai teori pertukaran. Nah, melihat dunia ini kan merupakan tempat pertukaran. Orang-orang bertukar hadiah, bertukar barang, dan bertukar uang seperti itu. Nah, apapun bentuk pertukaran sosial seperti persahabatan, perkawinan, ataupun yang lainnya, hal tersebut tidak lepas dari yang namanya pertukaran. Nah, untuk memahami teori pertukaran itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai asumsi teori pertukaran. Nah, asumsi teori pertukaran itu ada berapa sih? Nah, teori asumsi pertukaran itu ada 3. Yang pertama, itu adalah manusia adalah makhluk yang rasional, sangat memperhatikan untung dan rugi. Yang kedua yaitu perilaku pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi kepada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, serta harus berorientasi memperoleh sarana bagi capaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, asumsi yang terakhir yaitu transaksi pertukaran terjadi apabila orang yang terlibat memperoleh keuntungan dan pertukaran tersebut. Nah, apabila kita sudah memahami asumsi teori pertukaran, maka kita bisa memahami mengenai teori pertukaran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti apabila ada yang ingin bertanya silakan bisa bertanya melalui grup WhatsApp ataupun yang lainnya, dan pada saat nanti sesi tanya jawab. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.